Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Barokah dengan NIM 250320140 dan teman sekelompok saya. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani dengan NIM 250320157. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi kami mengenai Badan Golgi untuk memenuhi mata kuliah Biologi Pertanian dengan dosen pengampu Ibu Fakra, SPD, MPD. Dengan segala hormat, kami akan menjelaskan langsung mengenai materi Badan Golgi kami. Definisi Badan Golgi adalah merupakan organel penting yang terdapat pada sel eukariotik, berperan sebagai pusat pemrosesan dan pengemasan protein serta lipid yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma. Organel ini memiliki struktur membran tunggal yang tersusun dalam tumpukan pipi yang disebut cisternae, yang memungkinkan pemisahan fungsi pemrosesan, modifikasi, dan pengemasan molekul. Protein dan lipid yang baru disintesis oleh retikulum endoplasma kasar atau REK akan diterima oleh sisi cis badan Golgi, kemudian mengalami berbagai modifikasi kimiawi seperti penambahan gugus karbohidrat atau glikolisasi atau gugus fosfat atau fosforilisasi yang meningkatkan stabilitas, aktivitas, dan kemampuan pengenalannya oleh sel lain. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Setelah proses modifikasi selesai, molekul-molekul tersebut dikemas dalam vesikel dan diarahkan ke sisi trans untuk dikirim ke organel lain, membran plasma, atau keluar sel melalui sekresi, sehingga Badan Golgi dapat diibaratkan sebagai stasiun pos seluler yang memastikan setiap molekul siap berfungsi sesuai peran biologisnya. Selain itu, Badan Golgi juga memiliki peran penting dalam menjaga homeostasis sel, termasuk pengaturan transportasi vesikel, pengendalian kualitas protein, dan produksi polisakarida tertentu yang diperlukan untuk dinding sel pada tumbuhan atau matriks ekstrakulikuler pada hewan. Baik, berikutnya kami akan menjelaskan struktur dari Badan Golgi dan fungsi-fungsi dari struktur tersebut. Saya akan menjelaskannya, yaitu yang pertama ada bagian cis. Bagian cis merupakan sisi masuk Badan Golgi yang menerima vesikel transportasi dari retikulum endoplasma kasar atau REK. Vesikel ini membawa molekul yang akan diproses di Badan Golgi. Kedua adalah lumen. Lumen adalah ruang bagian dalam dari satu organel atau struktur yang dibatasi oleh membran. Dalam lumen Badan Golgi ini merupakan ruang di dalam cisternae tempat terjadinya modifikasi protein atau lipid. Fungsi lumen yaitu menyediakan ruang reaksi kimia, menampung zat yang sedang diproses atau diangkut, lalu menjaga kondisi yang sesuai untuk kerja enzim. Yang ketiga ada cisternae. Cisternae adalah bagian Golgi yang tersusun dari tumpukan kantung pipi berlapis yang disebut cisterna. Cisterna berfungsi sebagai tempat utama proses modifikasi molekul seperti protein dan lipid. Lalu yang ketiga ada bagian trans. Bagian trans merupakan sisi keluar atau sisi pengeluaran. Bagian ini mengemas molekul yang sudah diproses ke dalam vesikel untuk dikirim ke tujuan akhir, baik keluar sel maupun organel lain di dalam sel. Vesika sekretoris merupakan vesikel besar di tepi bagian Golgi yang berfungsi dalam sekresi protein dan molekul lain keluar sel. Lalu yang terakhir ada vesikula transport datang. Vesikula transportasi atau transport datang, vesikel-vesikel kecil yang mengelilingi Badan Golgi dan berfungsi mengangkut molekul dari dan ke Badan Golgi. Lalu yang kedua kami akan menjelaskan mengenai gangguan organel yang dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan organel pada Badan Golgi. Gangguan organel pertama, gangguan modifikasi protein, di mana penyakitnya itu congenital disorders of glycosylation yang disebabkan oleh protein tidak dimodifikasi dengan benar. Yang kedua, gangguan transport vesikuler. Penyakitnya sindrom Lowe diabetes yang disebabkan oleh protein atau lipid tidak terangkut atau disekresi.
Ketiga, disfungsi lisosom, yang dimana penyakitnya Tay-Sachs atau Gaucher yang disebabkan oleh penumpukan zat toksik dalam sel. Yang keempat, fragmentasi Golgi, dimana penyakitnya Alzheimer, Parkinson, Huntington yang disebabkan oleh kerusakan neuron dan akumulasi protein. Yang kelima, gangguan autoimun yang dimana penyakitnya sindrom Sjögren atau lupus yang disebabkan oleh autoantibodi merusak fungsi organel. Yang keenam, sekresi hormon abnormal. Penyakitnya itu berbagai jenis kanker yang disebabkan oleh pertumbuhan dan persebaran tumor. Yang ketujuh, stres oksidatif, di mana penyakit metabolik yang disebabkan oleh kerusakan membran dan metabolisme sel. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan badan Golgi pada sel hewan dan sel tumbuhan. Perbedaan yang pertama yaitu dari jumlahnya. Di badan Golgi pada sel hewan terdapat 10 sampai 20 sel. Kalau di bagian sel tumbuhan bisa mencapai ratusan per sel. Lalu dibentuk. Di badan Golgi pada sel hewan, kantung pipih atau sisternya membentuk struktur Golgi. Kalau pada sel tumbuhan sama, kantung pipih dalam bentuk diktiosom. Lalu yang ketiga ada fungsi utamanya. Kalau pada sel hewan, yaitu fungsi utamanya mengemas, memodifikasi, dan menyortir protein. Kalau pada sel tumbuhan, yaitu selain fungsi umum, juga membantu pembentukan dinding sel tumbuhan dan memproduksi selulosa. Lalu hubungan dengan lisosom. Kalau pada sel hewan, yaitu membentuk lisosom, dan kalau pada sel tumbuhan biasanya tidak membentuk lisosom. Produksi membrannya, kalau pada sel hewan membantu pembentukan membran plasma dan lisosom, sedangkan di sel tumbuhan membantu pembentukan membran plasma dan dinding sel. Lalu vesikel sekretorisnya, kalau pada sel hewan yaitu membawa protein untuk sekresi keluar sel, sedangkan di sel tumbuhan membawa protein juga berperan dalam sekresi dan pembentukan dinding sel. Hanya itu yang bisa kami jelaskan mengenai badan Golgi, mulai dari struktur, fungsi struktur, gangguan organel, lalu perbedaan antara badan Golgi pada sel hewan dari sel tumbuhan. Selanjutnya mungkin kami akan menjelaskan sedikit tentang fungsi dari badan Golgi. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi pada badan Golgi. Badan Golgi memiliki beragam fungsi yang esensial bagi kehidupan sel, yang dimana satu, modifikasi protein dan lipid. Molekul yang diterima dari retikulum endoplasma mengalami modifikasi kimiawi seperti glikosilasi dan fosforilasi. Modifikasi ini tidak hanya mempengaruhi struktur molekul, tetapi juga menentukan aktivitas biologis, stabilitas, dan kemampuan interaksi molekul dan tersebut dengan sel lain. Yang kedua, sortir dan pengemasan molekul. Badan Golgi berperan dalam mengelompokkan protein dan lipid sesuai dengan tujuan akhir mereka. Proses ini memastikan bahwa setiap molekul dikirim ke organel atau lokasi yang tepat, sehingga mendukung efisiensi dan koordinasi fungsi seluler. Yang ketiga, sintetis polisakarida. Selain protein dan lipid, badan Golgi juga memproduksi polisakarida tertentu yang penting untuk membentuk dinding sel pada tumbuhan dan matriks ekstrakulikuler pada hewan. Prodi ini berperan dalam memberikan kekuatan mekanik dan mendukung komunikasi antar sel. Yang terakhir, sekresi molekul. Badan Golgi memfasilitas pelepasan molekul keluar sel melalui eksositasis, termasuk hormon, enzim, dan protein fungsional lain. Baik, hanya itu yang bisa kami jelaskan mengenai badan Golgi presentasi kami. Di sini kami akan memperlihatkan poster 2D kami yang kami bikin. Di sini ada bagian badan Golginya dan strukturnya serta fungsi-fungsinya. Lalu di sini ada gangguan
organelnya dan jenis-jenis penyakit serta apa penyebab dari penyakit tersebut yang tadi sudah kami jelaskan. Baiklah, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.